Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Iritex ID. Kali ini saya akan share soal dan pembahasan materi jaringan komputer part 2 untuk persiapan SKB Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Terampil. Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan NAT overloading atau PAT dalam jaringan komputer? A. Menyediakan alamat IP untuk setiap perangkat dalam jaringan. B. Penggunaan beberapa alamat IP publik untuk satu alamat IP private. C. Proses pengalamatan ulang IP private untuk keperluan routing. D. Pembagian IP private dalam satu jaringan besar menjadi beberapa subnet. Atau E. Penggunaan satu alamat IP publik untuk banyak perangkat dalam jaringan lokal. Jawabannya yang E ya. NAT overloading atau PAT dalam jaringan komputer adalah penggunaan satu alamat IP publik untuk banyak perangkat dalam jaringan lokal. Soal nomor 2, dalam sebuah jaringan yang menggunakan protokol OSPF atau Open Source Fast First, apa yang dimaksud dengan area? A. Bagian dari jaringan yang digunakan untuk memfilter paket data. B. Wilayah geografis yang menghubungkan dua atau lebih router dalam jaringan. C. Pembagian jaringan menjadi beberapa subnet untuk mempermudah pengelolaan routing. D. Subnet dari sebuah jaringan besar yang diisolasi untuk meningkatkan keamanan. Atau E. Penggabungan jaringan menjadi beberapa subnet untuk mempermudah pengelolaan routing. Jawabannya yang C ya. Pengertian area dalam sebuah jaringan yang menggunakan protokol OSPF merupakan pembagian jaringan menjadi beberapa subnet untuk mempermudah pengelolaan routing. Soal nomor 3, apa perbedaan antara protokol TCP dan UDP pada lapisan transport dalam model OSI? A. TCP lebih cepat dibandingkan UDP dalam transmisi data. B. TCP menjamin pengiriman data dan memastikan urutan yang benar, sedangkan UDP sebaliknya. C. UDP menjamin pengiriman data dan memastikan urutan yang benar, sedangkan TCP sebaliknya. D. TCP hanya digunakan dalam jaringan lokal, sedangkan UDP digunakan untuk jaringan global. Atau E. Penyusunan pesan dan pengontrolan aliran data. Jawabannya yang B ya. TCP menjamin pengiriman data dan memastikan urutan yang benar, sedangkan UDP sebaliknya. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan MPLS dalam dunia jaringan komputer? A. Teknologi yang digunakan untuk mengatur jalur data dalam jaringan dengan menambahkan label pada paket. B. Teknologi menemukan alamat mesh yang sesuai dengan alamat IP dalam jaringan lokal. C. Sistem manajemen jaringan untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth. D. Protokol untuk enkripsi data dalam jaringan. Atau E. Protokol untuk mengonversi alamat IP menjadi alamat MAC. Jawabannya yang A ya. Multi Protocol Label Switching atau MPLS adalah teknologi yang digunakan untuk mengatur jalur data dalam jaringan dengan menambahkan label pada paket. Soal nomor 5, protokol BGP atau Border Gateway Protocol digunakan untuk A. Mengatur komunikasi antar perangkat dengan aman. B. Mengelola pertukaran informasi routing antar sistem otonom di internet. C. Mengatur komunikasi antara perangkat klien dan server web. D. Mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan. Atau E. Menentukan jalur pengiriman data antara router dalam jaringan lokal. Jawabannya yang B ya. Protokol BGP atau Border Gateway Protocol digunakan untuk mengelola pertukaran informasi routing antar sistem otonom di internet. Jawabannya yang B ya. Protokol BGP atau Border Gateway Protocol digunakan untuk mengelola pertukaran informasi routing antar sistem otonom di internet. Soal nomor 6, pada model OSI, lapisan ketiga adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk A. Enkripsi dan dekripsi data. B. Jembatan jaringan. C. Pengalamatan dan routing antar jaringan.
D. Penyusunan pesan dan pengontrolan aliran data, atau E. Penyampaian data antara aplikasi dan protokol transport. Jawabannya yang C ya. Lapisan ketiga pada model OSI adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing antar jaringan. Soal nomor 7, dalam studio penyiaran yang menggunakan jaringan berbasis IP, mengapa protokol IPv6 mulai banyak digunakan menggantikan IPv4? A. IPv6 lebih mudah diatur. B. IPv6 lebih kompatibel dengan perangkat lama. C. IPv6 tidak memerlukan pengaturan subnet mask. D. IPv6 lebih cepat dalam mentransfer data. Atau E. IPv6 memiliki ruang alamat yang lebih besar dan lebih aman. Jawabannya yang E ya. IPv6 memiliki ruang alamat yang lebih besar dan lebih aman dalam studio penyiaran yang menggunakan jaringan berbasis IP. Soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan protokol dalam jaringan komputer? A. Perangkat keras untuk menghubungkan jaringan. B. Software untuk mengelola jaringan. C. Aturan dan format untuk komunikasi data antar perangkat. D. Jenis kabel yang digunakan dalam jaringan. Atau E. Tipe jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi. Jawabannya yang C ya. Protokol jaringan adalah aturan dan format untuk komunikasi data antar perangkat. Soal nomor 9, jenis-jenis jaringan komputer yang mencakup area paling luas adalah A. WAN, B. MAN, C. WAN, D. LAN, atau E. WLAN. Jawabannya yang C ya. Soal terakhir atau nomor 10, apa yang dimaksud dengan topologi jaringan? A. Jenis kabel yang digunakan dalam jaringan. B. Cara data dikirim dalam jaringan. C. Struktur atau pola pengaturan perangkat dalam suatu jaringan. D. Protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan. Atau E. Cara pengiriman data pada jaringan. Jawabannya yang C ya. Topologi adalah struktur atau pola pengaturan perangkat dalam suatu jaringan. Oke, itulah tadi soal dan pembahasan materi jaringan komputer part 2. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang saat ini sedang persiapan SKB Pranata Komputer Ahli Pertama, juga Pranata Komputer Terampil. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.